Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan lillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Bertemu kembali dengan saya Alvan Sofwan, mahasiswa PJJ PAI Syekh Nurjati dengan nomor induk mahasiswa 228 11 30 586. Di sini saya akan mengemukakan beberapa perbedaan dari ideologi, yaitu ideologi Pancasila, ideologi komunisme, liberalisme, dan fasisme. Sebelum kita bahas beberapa ideologi komunisme, liberalisme, dan fasisme, sedikit akan dibahas ideologi yang melatar belakangi terbentuknya ideologi-ideologi yang ada di dunia. Yang pertama adalah ideologi komunisme, di mana ideologi komunisme terbentuk dari reaksi terhadap maraknya politik kapitalisme pada abad ke-19 Masehi. Saat itu kapitalisme yang berorientasi terhadap modal dan kepemilikan individu sangat antipati terhadap para buruh, sehingga menyebabkan terciptanya dua kelas, yaitu dua kelas ekonomi atas yang dikuasai oleh pemilik modal dan kelas ekonomi bawah yang dihuni para buruh. Nah, ini yang menyebabkan satu kesenjangan sosial antara pihak pemodal dan pihak buruh. Nah, dari situ tercetuslah seorang pencetus paham komunisme itu, yaitu Karl Marx dan Friedrich Engels, yang mengeluarkan sebuah karya berjudul Manifesto Politik. Manifesto Politik yang itu sebagai cikal bakal terbentuknya sebuah komunisme, di mana pemahaman dari komunisme itu sendiri adalah bahwa semua manusia mempunyai kedudukan yang sama tanpa ada kelas, dengan artian di sini suatu ideologi pemahaman politik yang berorientasi pada masyarakat tanpa kasta, istilahnya. Jadi di mata negara mereka sama, di mata hukum pun sama. Jadi tidak ada yang diistimewakan dalam hal ini. Kemudian yang kedua adalah karena memang mempunyai faham tanpa ada kelas, sehingga faham komunisme ini sangat banyak sekali diminati oleh beberapa negara di sini. Ya, salah satunya adalah negara Cina, Republik Rakyat Cina, Vietnam, Laos, Korea Utara, Kuba, Eritrea, bahkan termasuk Indonesia sendiri itu sebagian menginginkan negara Indonesia itu berfaham komunis. Jadi sehingga pada tahun 1948 sempat terbentuk berdirinya negara sosialis Uni Soviet, yang berkiblat di Uni Soviet, yang digagas oleh musuh pada tahun 1948. Kemudian kedua adalah ideologi liberalisme. Nah, yang menarik pada ideologi liberalisme ini adalah ada sebuah kisah yang cukup populer dalam sebuah ilmu pengetahuan, yaitu tentang teori geosentris dan heliosentris, di mana teori geosentris itu adalah bumi adalah pusat dari tata surya. Dengan kata lain bahwa matahari, kemudian planet yang lainnya ataupun bintang itu mengelilingi bumi. Oleh karena itu disebut geosentris. Dan ini dicetus pertama kali oleh Claudius Ptolemus. Dan itu pada abad sebelum Masehi. Dan teori ini didukung oleh para ilmuwan lainnya seperti
Socrates, Plato, Aristoteles, Thales, Anaximenes, dan Pythagoras. Jadi tokoh-tokoh yang terkenal pun meyakini ya dan membenarkan teori Claudius Ptolemus. Dan teori ini berlangsung cukup lama, sekitar 1400 tahun ya terjadi. Nah, sehingga ini pun diyakini oleh pihak gereja dan bangsawan pada abad ke-16 itu masih menganut tentang teori geosentris. Nah, pada abad ke-16 ada seorang ya ilmuwan juga yang bernama Kopernikus ya. Kopernikus dia adalah seorang ilmuwan dan dia meyakini teori heliosentris, di mana heliosentris itu adalah matahari sebagai pusat dari tata surya. Dengan kata lain, planet-planet itu mengelilingi matahari yang memang sekarang kita yakini bersama. Tapi teori itu tidak diungkapkan, ya, tidak diungkapkan karena Kopernikus masih ada kekhawatiran dan ketakutan karena pada saat itu seluruh kebijakan, seluruh pedoman yang ada pada negara tersebut adalah berpijak pada kebijakan dari kaum bangsawan dan pihak gereja, ya, pada pihak gereja. Sehingga apabila ada sebuah pemahaman yang bertentangan dengan pihak gereja ataupun kaum bangsawan, maka akan kena sanksi. Hukuman maksimal adalah eksekusi. Sehingga beberapa puluh tahun lamanya itu tetap dipendam teori heliosentris itu. Dan teori heliosentris itu terkenal pada saat Galileo Galilei yang mengemukakan dan membenarkan teori Kopernikus, yaitu tentang heliosentris. Nah, sehingga Galileo karena mengemukakan pendapat tersebut, pendapat heliosentris, maka dia dihukum ya, seumur hidup di penjara sampai meninggal, walaupun akhir hayatnya dia di penjara di rumahnya karena faktor kesehatan. Begitupun Kopernikus. Jadi dalam hal ini dia tidak mempunyai prestasi dalam hal ini, dihukum ya, istilahnya dihukum oleh pihak gereja. Dia tidak memiliki prestasi karena adanya pertentangan dengan pihak gereja. Nah, berawal dari situ timbullah dari tokoh-tokoh Borjuis ya, sebagai pencetus faham liberalisme ini, Borjuis dan tokoh-tokoh ini ya, kaum pelajar sini, adanya ketidakadilan. Jadi ketidakadilan dari pihak bangsawan dan pihak gereja, sehingga mereka membuat salah satu organisasinya adalah Renaissance ya, yang menginginkan adanya sebuah kebebasan dalam berekspresi, kemudian kebebasan dalam hal kepemilikan, kemerdekaan pribadi, menentang penindasan dan lain-lain, dan menginginkan bahwa pendapat yang dikemukakan walaupun berbeda itu tetap harus dihargai. Maka timbullah adanya ideologi liberalisme. Kemudian yang ketiga itu adalah ideologi fasisme. Mana fasisme ini adalah sebuah paham politik kekuasaan absolut tanpa demokrasi. Ya, tanpa demokrasi, paham yang mengedepankan bangsa sendiri dan memandang rendah bangsa lain. Di sini. Nah, biasanya negara yang mempunyai paham fasisme itu adalah negara yang berkeyakinan bahwa seorang pemimpin itu adalah mempunyai karakter ya, ciri sejak lahir. Ada sebagian orang yang meyakini bahwa setiap 100 tahun itu akan muncul seorang pemimpin. Bahkan dalam sebuah kitab Hindu ya, sebuah kitab Hindu ya,
meramalkan adanya seorang pemimpin yang namanya adalah Kalki Autar atau yang dikenal dengan Avatar. Dia itu akan lahir ya, akan lahir di bumi ini untuk menyelamatkan bumi ya, untuk melindungi bumi, untuk menjaga bumi dari kepunahan seperti itu. Nah, sehingga karena mempunyai keyakinan seperti itu, apabila sebuah negara melihat gitu, seseorang yang mempunyai karakter yang diyakini oleh sebuah masyarakat atau negara tersebut, maka orang tersebut akan dipilih sebagai pemimpin tanpa adanya demokrasi. Dan karena memang mempunyai karakter pemimpin, mereka akan berkeyakinan apapun yang dikatakan, apapun yang ditetapkan oleh seorang pemimpin itu adalah sebuah hukum yang absolut yang tidak bisa dibantah ataupun ditentang. Nah, itu adalah fasisme. Dan itu sudah jelas bahwa ideologi fasisme ini bertentangan sekali dengan ideologi Pancasila yang mengedepankan demokrasi dalam memilih sebuah pemimpin, ya seorang pemimpin ataupun menentukan sebuah kebijakan. Oleh karena itu, fasisme itu sedikit pun tidak terbesit ya oleh pemimpin-pemimpin kita, ya, founding father untuk menganut faham tersebut. Lain halnya pada ideologi komunisme dan liberalisme. Komunisme sempat diadop ya oleh Presiden RI pertama kita, yaitu Soekarno, dengan istilah Nasakom, yaitu nasionalis, agama dan komunis. Soekarno beranggapan atau berharap dengan ketiga faham tersebut bisa disinergikan ya, bisa dipadukan sehingga mendapatkan sebuah faham yang lebih solid ya, lebih sinergis dan lebih bagus, istilahnya seperti itu. Dan tapi permasalahannya adalah ada beberapa faham ya yang memang berbeda, khususnya adalah komunis dan agama, di mana keyakinan dalam komunis itu bahwa Tuhan itu tidak ada atau dia mempunyai pemahaman ateisme, sedangkan di Indonesia ataupun agama sendiri orang Indonesia wajib ya berketuhanan yang Maha Esa. Nah, sehingga komunis sendiri itu tidak bertahan lama. Tahun 1965 seluruh organisasi komunis ya, itu dibubarkan, dan termasuk orang-orangnya pun sudah tidak ada lagi dan diberangus. Kemudian ideologi liberal itu pun sempat berlaku di Indonesia dengan istilah demokrasi liberal, dengan harapan dari Presiden Soekarno yang mencetus demokrasi liberal itu berharap bahwa dalam memilih pemimpin, dalam menentukan suara itu diberikan kebebasan sebebas-bebasnya, sehingga tidak sedikit ketika mengemukakan pendapat itu pihak lawan itu akan tidak ragu-ragu gitu ya untuk menjatuhkan lawan bicaranya, apakah itu dengan mencaci maki, menghina pribadi dan lain sebagainya. Dan itu tidak selaras dengan adat ketimuran kita, di mana adat ketimuran kita itu adalah berbicara sopan, ya, santun, kemudian juga beretika, menghargai yang muda, menghormati yang tua dan lain sebagainya. Nah, dalam liberal itu tidak memandang siapa lawan,
apakah itu orang tua, adik, saudara, dan lain sebagainya. Tetap kalau misalkan itu lawan, maka tetap harus dijatuhkan gitu. Dengan cara, ya kalau dibilang sekarang itu adalah kampanye negatif campaign atau black campaign. Itu dibenarkan dalam ideologi liberal, dan di Indonesia tidak berlaku. Maka di Indonesia pun liberal itu tidak bertahan lama, hingga kembali lagi kepada demokrasi Pancasila. Adapun Pancasila sendiri itu terbentuk dari digali dari dalam, ya, dari karakter Indonesia, bangsa Indonesia itu sendiri, baik dari keyakinan mereka, budaya, adat, dan sebagainya. Dan lebih menonjol lagi bahwa budaya itu terbentuk dari keyakinan yang dimiliki oleh bangsa Indonesia, dan keyakinan yang dimiliki itu adalah agamanya masing-masing. Oleh karena itu, Pancasila itu tercetus dari nilai-nilai agama yang dianutnya. Nah, sehingga dalam aturannya itu Pancasila mengandung agama Islam, agama Katolik, Protestan, Hindu, Buddha, dan lain sebagainya. Dan kita yakini bahwa agama itu akan mengajarkan hal-hal yang benar, etika yang baik, kemudian juga bersopan santun yang baik pula. Oleh karena itu, dari keempat tadi, ideologi komunisme, liberalisme, dan fasisme itu tidak akan bisa berlaku, ya, di muka bumi Indonesia tercinta kita. Demikian yang bisa saya sampaikan, uraian perbedaan ideologi Pancasila, komunisme, liberalisme, dan fasisme. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.